Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yaitu Dr. Wilmi Eka Putra SE MSI dan Dr. Primadi Prasetyo MSHK. Perkenalkan, saya Yuliana dengan NIM C1C023690. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian akad ijarah, jenis akad ijarah, dasar syariah, perlakuan akuntansi PSAK ED 107, ilustrasi kasus akad ijarah. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yang mana ada pengertian akad ijarah. Ijarah merupakan akad sewa menyewa atau pemberian jasa dengan imbalan tertentu sesuai prinsip syariah. Dalam akad ini yang berpindah hanyalah hak manfaat suatu barang atau jasa, sedangkan hak kepemilikan barang tetap dimiliki oleh pemilik awal. Akad ijarah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun lembaga keuangan syariah. Contohnya yang pertama ada sewa rumah, sewa kendaraan, jasa tenaga kerja, dan sewa gedung. Selanjutnya mengenai karakteristik akad ijarah. Nah, akad ijarah ini memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dengan akad lainnya. Dalam ekonomi syariah, akad ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak dan harus bebas dari unsur riba, gerara, maupun penipuan agar sesuai dengan prinsip Islam. Karakteristik ijarah yang pertama ada pemindahan hak manfaat, tidak ada perpindahan hak milik, terdapat pembayaran sewa atau upah, jangka waktu ditentukan, dan objek harus halal dan bermanfaat. Selanjutnya mengenai jenis akad ijarah. Dalam praktik ekonomi Islam, akad ijarah terdiri dari beberapa jenis sesuai kebutuhan masyarakat. Jenis akad ijarah terdapat berupa sewa manfaat barang, jasa, maupun akad ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang. Nah, jenis akad ijarah yang pertama ada ijarah manfaat barang, yang kedua ijarah jasa atau tenaga kerja, yang terakhir ada ijarah mutahiyah bitamlik. Selanjutnya mengenai dasar syariah akad ijarah. Akad ijarah diperbolehkan dalam Islam karena memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Quran, hadis, ijma, ulama, dan fatwa DSN MUI. Akad ini bertujuan menciptakan transaksi yang adil, jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dasar hukum akad ijarah yang pertama ada Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, yang ketiga ijma ulama, yang terakhir ada fatwa DSN MUI. Selanjutnya mengenai PSAK ED 107. PSAK ED 107 merupakan standar akuntansi yang mengatur pencatatan transaksi akad ijarah agar laporan keuangan menjadi transparan dan sesuai prinsip syariah. Standar ini digunakan dalam lembaga keuangan syariah maupun transaksi ijarah lainnya. PSAK ED 107 mengatur pengakuan transaksi, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan transaksi ijarah. Selanjutnya pengungkapan dan pengukuran. Dalam PSAK 107, pengungkapan transaksi ijarah dilakukan saat manfaat barang mulai diberikan kepada penyewa. Pendapatan sewa diakui oleh pihak yang menyewakan, sedangkan penyewa mencatat pembayaran sebagai beban sesuai masa manfaat penggunaan barang. Pengukuran transaksinya yang pertama ada nilai pembayaran sewa, jangka waktu sewa, biaya pemeliharaan, dan nilai aset ijarah. Selanjutnya mengenai penyajian dan pengungkapan. Nah, dalam laporan keuangan, pendapat ijarah disajikan sebagai pendapatan usaha bagi pihak yang menyewakan dan beban operasional bagi penyewa. Selain itu, transaksi ijarah juga harus diungkapkan secara jelas agar laporan keuangan lebih transparan dan mudah dipahami. Nah, hal yang diungkapkan yang pertama ada jenis akad ijarah, nilai transaksi, jangka waktu akad, dan risiko transaksi. Selanjutnya mengenai ilustrasi kasus akad ijarah. Seorang pemilik rumah menyewakan rumah kepada penyewa selama 1 tahun dengan biaya sebesar 15 juta. Penyewa memperoleh hak
menggunakan rumah selama masa sewa, sedangkan kepemilikan rumah tetap berada pada pemilik. Setelah masa sewa selesai, rumah dikembalikan kepada pemilik sesuai akad yang telah disepakati. Dari materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa akad ijarah merupakan salah satu akad dalam ekonomi syariah yang berkaitan dengan kegiatan sewa-menyewa atau pemberian jasa dengan pembayaran imbalan tertentu sesuai prinsip Islam. Nah, dalam akad ini yang berpindah hanyalah hak manfaat suatu barang atau jasa, sedangkan hak kepemilikannya tetap berada pada pemilik awal. Akad ijarah memiliki dasar syariah yang kuat dari Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan fatwa DSN MUI, sehingga diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan secara jelas, adil, dan tidak mengandung unsur riba maupun gharar. Selain itu, transaksi ijarah juga diatur dalam PSAK ID 107 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi agar laporan keuangan menjadi transparan dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, akad ijarah ini menjadi salah satu akad yang penting dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun lembaga keuangan syariah modern.